Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Perjalanan dari Canberra menuju Batman's Bay akan memakan waktu 2 jam perjalanan. Ketika hari yang ditunggu datang, Venita tak bisa tenang sejak semalam. Berulang kali dia membicarakan tentang perjalanannya ke Batman's Bay dan juga hal seru apa saja yang akan dia lakukan di sana. Bahkan dia sudah bangun pada pukul 5 pagi dan menyiapkan semua keperluan yang akan dibutuhkan selama perjalanan ke Batman's dan juga selama mereka menghabiskan waktu di sana. Ketika Troy keluar dari kamar, 2 kantong berisi makanan sudah siap untuk dimasukkan ke mobil. Juga sebuah koper kecil yang katanya berisi pakaian mereka. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya menghadapi tingkah istrinya. Tak berani mengeluarkan keluhan ataupun decakan apapun. Karena tidak biasa bangun pagi, awalnya Troy berencana untuk tidak tidur semalaman. Itu lebih baik daripada dia harus terlambat bangun dan akhirnya membuat Venita kesal. Tapi sihir Venita bekerja sekali lagi dengan mulusnya, membuahi Troy dengan aroma menenangkan itu sehingga dia tertidur dalam hitungan detik. Ada baiknya juga dia bisa tidur karena mengendarai mobil selama 2 jam penuh bukanlah perkara mudah kalau kamu tidak tidur semalaman. Jangan lupa ngabarin Fritz, aku gak mau dia marah-marah karena gak tahu rencana kita hari ini, kata Troy sembari mengancingkan kemejanya. Satu hal yang Troy sukai ketika dia hidup bersama Venita adalah pelayanannya yang memuaskan. Baju yang akan dikenakan pasti sudah tersedia, sehingga dia tinggal memakainya. Tapi perlu menyibukkan diri memilih baju mana yang akan dia pakai, dan selalu pilihan Venita tak pernah membuatnya tampak jelek, selalu memuaskan. Aku udah ngabarin Fritz, Tuan Darin, balas Venita, melepaskan 2 kancing kemeja teratas Troy yang sudah dikancingkannya tadi. Kenapa kamu lepasin? Kamu mau bikin aku jadi laki-laki yang mengumbar pesona? Protes Troy, tapi tetap menerima perlakuan istrinya. Kita mau piknik, dan piknik itu identik dengan bersantai. Kalau kamu dikancingkan semua itu terlihat membosankan, oke? Troy tidak membantah perkataan Venita. Sebagai gantinya, dia langsung merengkuh tubuh mungil itu ke dalam pelukannya dan menghujani Venita dengan ciuman. Bibir merah itu terlihat sayang bila harus dianggurkan. Juga baju Venita yang memamerkan pundaknya yang mempesona. Rasanya setiap inci tubuh Venita adalah candu baginya. Kita akan terlambat kalau kamu gak menghentikan aksimu. Venita dengan kuat mencubit pinggang Troy, membuat dirinya terpaksa menghentikan aksinya dan mundur. Senyum nakal dan kerlingan mata jahil berhasil dilemparkan Troy, menggoda istrinya untuk terus melanjutkan aksinya. Hampir pukul 6 pagi ketika Troy melajukan mobilnya keluar parkiran apartemen. Mereka sengaja berangkat pagi agar bisa menikmati pantai saat pagi dan pulang nanti ketika malam sudah larut, atau menginap saja di sana. Sepanjang jalan, Venita dengan riangnya menyanyikan beberapa lagu yang dia hafal, membuat suasana semakin meriah walaupun hanya dia seorang yang bersuara. Bagi Troy, pengalaman seperti ini baru pertama kali dialaminya. Dulu ketika dia meluangkan waktu ke pantai bersama, Venita lebih memilih diam dan menikmati pemandangan. Berbanding terbalik dengan sekarang. 1 jam berlalu, mereka sudah setengah jalan menuju Batman's Bay. Perjalanan berjalan lancar sampai ketika Troy merasa ada yang aneh. Tampaknya ada mobil yang sedari tadi mengikuti mereka. Kecurigaan itu bermula ketika Troy harus hampir ke pom bensin dan
mampir ke pom bensin dan ke toilet. Mobil itu terus saja mengikuti mereka. "Apa kamu minta pengawal mengikuti kegiatan kita?" tanya Troy ketika dia yakin mendapati sebuah mobil hitam yang terus mengikuti mereka. Venita mengikuti arah pandangan Troy, dan di saat dia melihat mobil yang sudah akrab bagi penglihatannya, mungkin Troy langsung menghela napas. Seketika Troy merasa kesal. Harga dirinya merasa terinjak ketika Fritz Mayer tidak akan pernah membiarkan mereka melewati setiap detik dalam kebersamaan bersama Venita. Memang sih para pengawal itu akan memantau mereka dari jauh, seolah mereka tidak ada. Tapi tetap saja, fakta bahwa mereka diikuti itu membuat Troy merasa jengkel. Tapi Troy tetap menghargai itu, bagaimanapun keadaannya, karena dia sadar dirinya dulu pernah melukai Venita sedemikian rupa. Tak ayal membuat orang di sekitar Venita memilih untuk dilindungi gadis itu. Mungkin luka yang dia torehkan kepada Venita tidak akan pernah hilang. Akhirnya ketemu air laut. Freya langsung berlari menuju air laut yang berkejaran menuju pantai. Semenjak pindah ke Canberra mengikuti kakaknya, bisa dibilang ini pertemuan pertama Freya dengan air laut. Ya, 2 tahun lebih berada di negeri kanguru ini, Freya tidak pernah bertemu air laut. Selain karena jarak yang jauh, kesibukan membuat dirinya maupun Fritz tidak bisa meluangkan waktu dengan mudah, bahkan untuk sekedar piknik seperti sekarang ini. Beruntungnya Troy dengan baik hati mengabulkan permintaan ketika dia berkata ingin ke pantai. Betapa bahagia Freya seketika sekarang karena bisa berkunjung ke tempat favoritnya, pantai. Troy yang sedang menggelar tikar untuk mereka bersantai hanya bisa memperhatikan tingkah perempuan di hadapannya, antara terpesona dan heran. Meski bisa dibilang memiliki pemikiran dan sikap dewasa, Freya terkadang bisa bertingkah seperti anak kecil yang menggemaskan. "Troy, ayo ke sini, airnya seger loh," teriakan Freya yang terdengar deburan ombak dan hembusan angin tak terdengar oleh Troy. Pemuda itu tetap menikmati sinar matahari yang bersinar dengan lembut, membuat siapapun ingin berlama-lama menyerap sinarnya. Pemandangan di depan Freya sungguh menakjubkan. Troy yang mengenakan kemeja biru tampak mempesona dengan kacamata hitamnya. Ditambah lagi badannya yang sempurna membuatnya terlihat seperti patung kalau tidak bergerak. Lalu berlarian, Freya memutuskan untuk beristirahat. Dia benar-benar menikmati kesempatan ini untuk membuat puas dirinya. Tak menyanyiakan waktu berada di pantai. Berbeda dengan Troy yang malah sibuk membaca buku, seperti tidak tertarik dengan pemandangan yang indah ini. "Troy, kenapa malah baca buku?" protes Freya sembari menghampiri Troy yang sedang bermalas-malasan. "Buktikan jendela ilmu, buku kan jendela ilmu. Apa salahnya membaca buku?" jawab Troy enteng, mengamati Freya yang sudah basah kuyup. Kesal karena Troy memilih kegiatannya sendiri, Freya lalu memiliki ide jahil. Dia langsung duduk di pangkuan Troy, menempelkan seluruh pakaiannya yang basah agar pakaian Troy juga ikut basah. Bahkan Freya memeluk erat Troy agar pakaiannya semakin basah. Basah bajuku," kata Troy berusaha menyingkirkan tubuh Freya dari pangkuannya. "Biarin, ke pantai itu harus basah bajunya." Freya tetap ngotot. "Kata siapa?" "Kataku." Cengiran itu menghiasi wajah Freya, menampilkan deretan gigi Freya yang tidak rapi. Wajah kesal Troy membuat Freya sangat puas. Dengan berat hati Troy meletakkan
bukunya dan menggendong Freya menuju pantai. Dan tak ayal Freya yang bisa membaca gelagat buruk Troy langsung meronta ingin turun. No, jangan harap aku berbaik hati kali ini. Siapa yang memulai duluan? Troy tidak melonggarkan gendongannya, malah semakin mempererat agar Freya tidak bisa lepas. Troy, itu bahaya. Kekhawatiran langsung menyergap Freya dan mempererat cengkeraman pada kemeja Troy. Sejurus kemudian, mereka sudah dihantam ombak yang datang ke pantai, membuat baju keduanya semakin basah kuyup. Oke, baju Freya memang sudah basah, tapi tadi hampir kering. Tapi sekarang semakin basah. Meski begitu, keduanya menikmati momen itu, bahkan bersama, dan akhirnya bisa puas bermain-main di pantai karena memang itulah tujuan mereka, melepas penat dari rutinitas biasanya. Udah, aku capek, aku makan bekalnya, kata Freya menghindari Troy yang terus saja menyeretnya untuk bermain. Lihat siapa yang bisa menolak bermain. Siapa yang tadi menolak bermain di air, sekarang dia yang tidak mau berhenti bermain. Bersambung. Thank you for watching.